Kasih kita justru akan diuji ketika kita disakiti oleh orang-orang yang terdekat dengan kita. Saya kasih tahu, kalau yang nyakitin kita orang jauh, kita bisa bilang, EGP, emang gue pikirin. Tapi kasih kita baru teruji ketika kita diuji dalam beberapa konflik yang terjadi dalam beberapa level hubungan. Terutama orang-orang terdekat. Siapakah mereka? Orang tua, pasangan, saudara sekandung, ipar, mertua, sahabat, pemimpin, orang kepercayaan. 7 level hubungan ini akan Tuhan izinkan menjadi alat penguji kasih dalam hidup kita. Pernah nggak Anda dikecewakan sama orang tua, sama pasangan, saudara sekandung, disakiti ipar, mertua, sahabat, pemimpin, orang kepercayaan? 7-7-nya saya sudah. Kasih membuat kita mampu mengampuni. Itu saya alami. Saya teringat Raja Daud. Raja Daud itu diuji dalam 7 level hubungan ini juga. Dia tidak diakui oleh orang tuanya. Dia direndahkan oleh kakak-kakaknya. Dia bahkan ingin dibunuh oleh mertuanya yang juga rajanya, yaitu pemimpinnya. Daud direndahkan oleh istrinya Mikal. Daud juga dikejar-kejar ingin dibunuh oleh anak kandungnya sendiri, yaitu Absalom. Bayangkan, wow. Dengan Jonathan dia tidak terluka, tapi Jonathan mengasihi dia. Tapi dalam 6 level hubungan lainnya, Daud disakiti. Kita lihat respon Daud. Waktu Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, mertua sekaligus rajanya, dia tidak lakukan itu. Di padang gurun En-Gedi, kalau Anda ke Israel, kita kebiasa ke En-Gedi. Di dalam sebuah gua ada air terjun. Dikatakan Saul sedang buang hajat. Dan disitulah para pengikut Daud berkata, inilah kesempatanmu karena Tuhan telah menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Apa yang dilakukan Daud? Daud bisa aja bunuh Saul saat itu. Daud dikejar-kejar mau dibunuh, bayangin. Tapi apa yang Daud lakukan? Dia tidak balas dengan kejahatan. Meskipun dia selalu dikejar-kejar Saul, Daud memutuskan untuk tidak membunuh Saul. Dalam 1 Samuel 24 ayat 11, Daud berkata kepada Saul demikian, ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku telah memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Ini kasih. Lihat, dia panggil Saul dengan 2 kata, raja dan ayah. Wow, dia gak bilang, dasar lo kuntilanak, mata duitan, enggak. Dia hormat, rajaku dan ayahku. Dia bilang, Tuhanlah yang akan jadi hakim. Itu harusnya yang kita lakukan. Kalau orang jahat sama kita, jangan balas jahat. Belajar mengasihi, doakan dia. Pembelaan Tuhan akan datang dalam hidupmu. Dialah yang akan jadi hakim antara engkau dan mereka. Amen.